الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أيان
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala fi ayatil ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jum'ah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu terus berjalan, masa demi masa berlalu telah meninggalkan kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala dalam banyak ayatnya bersumpah dengan perjalanan waktu atau demi masa adalah sebagai suatu bentuk ketegasan kepada kita bahwa setiap hari, waktu, detik yang dilewati oleh seorang anak Adam fa inna yus'alu anha, sesungguhnya nanti di hari kiamat kelak dia akan ditanya tentang waktu tersebut. Sebab itu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam banyak ayat, misalnya Allah berfirman wadduha, demi waktu pagi, waktu duha. Begitu pula Allah berfirman wal asar, demi masa, demi waktu, demi zaman. Begitu pula dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wasyamsi, demi matahari, dan seterusnya. Dari waktu atau dari makhluk-makhluk besar yang telah Allah ciptakan, Allah memberikan ketegasan kepada kita bahwa itu semua adalah makhluk-makhluk Allah. Perjalanan waktu yang dilalui oleh seorang hamba bukanlah perjalanan yang sia-sia, akan tetapi semuanya itu fa innahu yus'alu anha, dia akan ditanya di hari kiamat tentangnya itu.
Sebab itu kata para ulama, sebaik-baiknya umur seseorang adalah umur yang dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Demikian pula sebaik-baiknya harta seseorang adalah harta yang dia gunakan untuk dipersembahkan di jalan Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Sebab itu semua perlakuan ketaatan kepada Allah membutuhkan pelatihan. Semua jalan ketaatan kepada Allah membutuhkan bimbingan. Semua jalan ketaatan kepada Allah membutuhkan perjuangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mendidik dirinya di jalan kami, barang siapa yang bersusah-susah payah di jalan kami, barang siapa yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami benar-benar akan memberikan dia hidayah kepada jalan-jalan kami. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskannya dengan dua adawatut takkid, dengan dua alat yang menunjukkan penegasan. Kalau di dalam ilmu nahwu kita kenal ada huruf-huruf yang fungsinya untuk memberikan ketegasan, maka di dalam ayat ini ada dua huruf yang fungsinya untuk memberikan ketegasan, yaitu yang pertama lam takkid, la, nahdiyanna, dan nun taukid. Adalah pertama adalah la taukid, kemudian yang terakhir juga ayat ini ditutup dengan nun taukid pula. Artinya benar-benar kami akan memberikan balasan atas perjuangannya itu. Benar-benar kami akan memberikan balasan atas susah payah yang dia tempuh itu, dengan memberikan dia bimbingan kepada jalan-jalan kami, kata Allah Azza wa Jalla. Ayuhal muslimuna ibadallah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita tentang tiga perkara yang membinasakan manusia. Tiga perkara yang biasanya membuat manusia terjatuh dari perjuangannya untuk berjalan di atas jalan ketaatan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Tiga perkara yang biasanya melemahkan semangat manusia dalam upayanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Rasulullah mengatakan thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang menyelamatkan manusia dan ada pula tiga perkara yang membinasakan manusia. Ammal muhlikat, adapun tiga perkara yang membinasakan manusia itu adalah yang pertama adalah syuhun muta', sifat bakhil yang melampaui batas, sifat kikir yang keterlaluan. Ketika seseorang berada dalam kondisi yang demikian, dia enggan untuk bersusah-susah payah berkorban di jalan Allah. Apakah menyediakan waktunya untuk berjuang melakukan ketaatan kepada Allah, atau menyisihkan hartanya untuk dikorbankan di jalan Allah, dia akan bakhil terhadap waktunya untuk ketaatan, dia akan bakhil terhadap hartanya untuk ketaatan. Maka Rasulullah mengatakan syuhun muta', kebakhilan yang teramat. Dia melihat waktunya begitu penting, dia melihat waktunya begitu berharga, dia menghitung nilai waktunya dengan nilai keuntungan dunia yang dia lewatkan ketika dia tidak manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Sehingga dia melakukan ketaatan adalah di sisa-sisa waktunya. Dia melakukan pengabdian kepada Allah adalah di waktu-waktu capeknya. Sehingga dia datang sholat kepada Allah, dia berdiri di saf pertama tetapi angan-angannya sedang melayang ke tempat usahanya, ke tempat pekerjaannya. Dia sujud kepada Allah tetapi dalam keadaan tidur karena dia kecapean seharian bekerja memikirkan usahanya. Waktunya semuanya dihabiskan untuk dunia, dunia dan dunia. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala telah mengatakan kepada kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum bil amwal wal aulad. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan dunia itu adalah zinah, perhiasan, lahun, permainan, senda gurau,
dan berbangga-bangga di antara kalian dengan anak-anak dan harta. Sehingga para mufassirun, para ahli tafsir Al-Quran, ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan kepada kita bahwa rotasi kehidupan dunia ini tidak lepas dari perkara yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat yang mulia ini. I'lamu, camkanlah oleh kalian, ingatlah oleh kalian, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu lahwun, laibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun bainakum. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, tipu daya, bermegah-megahan dan berbangga-bangga di antara kalian. Dengan apa? Dengan anak-anak, dengan harta benda. Lalu manusia menghabiskan semua umurnya untuk perkara yang di dalamnya senda gurau. Manusia menghabiskan umurnya untuk perkara yang di dalamnya adalah zinah, perhiasan. Manusia menghabiskan umurnya untuk perkara yang di dalamnya ada takatsur, bermegah-megahan. Manusia menghabiskan umurnya di dalam perkara yang di sana adalah tafakhur, berbangga-bangga. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan itu telah melalaikan engkau. Bermegah-megahan itu telah melalaikan dirimu dari ketaatan kepada Allah. Engkau hampir-hampir tidak punya waktu untuk melakukan pengabdian kepada Allah. Hampir-hampir engkau tidak punya waktu untuk bermuhasabah. Hampir-hampir engkau tidak punya waktu untuk merenungi perjalanan hidupmu. Sampai engkau tidak punya lagi waktu untuk memikirkan apa yang telah engkau persiapkan untuk kembali di hadapan Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian dalam melakukan perjalanan itu, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan, kata Allah. Pertanyaannya, apakah engkau telah mempersiapkan bekalmu untuk melakukan perjalanan itu atau belum? Apakah engkau mau melakukan persiapan atau engkau menyediakan perbekalan itu asal-asalan saja? Apakah engkau mempersiapkan bekal itu di sisa-sisa waktumu yang tidak mungkin lagi secara maksimal? Ayuhal muslimuna ibadallah. Yang kedua dari perkara yang membinasakan manusia adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah. Tidakkah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Tidakkah engkau memperhatikan orang yang memperturut hawa nafsunya, laksananya dia memperturut perintah Allah tabaraka wa ta'ala? Wa adallahu Allahu ala ilmin, jika demikian adanya Allah menyesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah kunci mati pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawah, lalu Allah taruh tabir penutup di atas penglihatannya, sehingga lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak lagi bisa merenungi dengan hati itu. Walahum absar la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tetapi tidak lagi bisa melihat dengannya. Walahum udun walahum adan la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi mereka tidak lagi bisa mendengar dengannya. Kalau demikian ini adanya faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi, kata Allah, yang bisa memberikan dia hidayah setelah Allah sesatkan dia? Siapa lagi yang bisa membimbing dia
keluar dari keterlalaiannya ketika Allah telah menyesatkan dia. Dan ayyuhal muslimuna ibadallah, tidaklah Allah menyesatkan seseorang melainkan orang itu berada pada jalan yang menyebabkan dia tersesat. Tidaklah seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah kecuali dia berada di atas rel yang telah mendatangkan faktor-faktor yang dengannya Allah memberikan dia hidayah. Karena tidaklah Allah menjadikan sesuatu melainkan Allah takdirkan bersama dengan sesuatu itu sebab-sebabnya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka cenderung kepada penyimpangan, maka Allah pun membuat hati-hati mereka menyimpang. Allah tidak membuat seseorang menyimpang, melainkan orang itu memang telah berada di atas rel penyimpangan. Allah tidak membuat seseorang itu sesat, melainkan apabila seseorang itu telah berada di atas sebab-sebab kesesatan. Dan begitu pula Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang, melainkan orang itu berada pada upaya-upaya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Karena tidaklah Allah menakdirkan sesuatu, melainkan Allah takdirkan pula bersama sesuatu itu sebab-sebabnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kalaulah seseorang telah disesatkan oleh Allah, maka siapakah lagi yang bisa memberikan dia bimbingan? Siapakah lagi yang bisa membawanya kepada kebenaran? Siapakah lagi yang bisa mengetuk kesadarannya untuk kembali kepada ketaatan di jalan Allah Rabbuna Jalla wa'ala? Dan ini adalah faktor kedua yang membinasakan manusia, yaitu hawa muttaba'. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah i'jabul mar'i binafsih, adalah seseorang merasa takjub dengan dirinya sendiri. Seseorang merasa bangga dengan dirinya, merasa dirinya telah cukup untuk melakukan pengabdian kepada Allah, merasa dirinya punya amalan, merasa dia telah beramal ini dan itu, merasa dia telah melakukan banyak ketaatan kepada Allah, sehingga dia takjub, dia kiber, dia sombong dengan keadaan dirinya sendiri. Bukankah iblis laknatullah alaih dimasukkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari surga dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena dia takjub dengan dirinya sendiri? Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau merasa lebih besar atau merasa lebih tinggi daripada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku itu? Qala ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Iblis menjawab dengan kebanggaan, takjub pada dirinya sendiri, kesombongan. Dia mengatakan bahwa ya, saya lebih baik daripada dia ya Allah, yaitu engkau telah menciptakan aku dari api sementara engkau menciptakan dia dari tanah. I'jabul mar'i binafsih. Seseorang merasa takjub dengan dirinya sendiri adalah merupakan perkara ketiga yang membinasakan seseorang. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, perkara yang membinasakan seseorang adalah perkara yang menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Azza wa Jal. Perkara yang menjauhkan seseorang dari taufik, dari hidayah. Perkara yang membinasakan seseorang adalah perkara yang dapat mengantarkan dia kepada murkanya Allah Azza wa Jal. Dan tidaklah seseorang terjatuh ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah kecuali apabila memang dia telah jauh dari ketaatan kepada Allah. Dia menganggap ibadah, ketaatan itu hanyalah faktor-faktor pendukung saja, sehingga dia melakukan ketaatan kepada Allah di sisa-sisa kesibukannya. Dia melakukan ketaatan kepada Allah di sisa-sisa waktu yang dia punyai. Padahal bukanlah itu seharusnya. Seseorang dalam melakukan upaya untuk mendapatkan keduniaan adalah lakukan di sisa-sisa waktu dari ketaatanmu kepada Allah. Semua waktumu pakailah untuk taat kepada Allah, dan sisa-sisa waktu itulah yang engkau raih, engkau gunakan untuk mendapatkan duniamu. Kenapa? Karena kehidupanmu bukanlah kehidupan untuk dunia, tetapi kehidupanmu itu adalah kehidupan untuk akhiratmu.
Ayyuhal muslimina ibadallah, jamaah salat Jum'ah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan kalau sekiranya seseorang telah menggunakan waktunya untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah akan membuka kepadanya pintu-pintu keduniaan. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, yang berharap kepada Allah, dia lakukan sebab dunia sedikit saja tapi dia gantungkan harapannya kepada Allah. Dia lakukan sebab dunia sedikit saja tapi dia perbaiki hubungannya dengan Allah. Niscaya Allah akan memperbaiki dunia dan akhiratnya. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi tanzil, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma da'autuka wa rajautuka wa anta ar-rahmanur rahim wa anta al-ghaffar wa anta ar-razzaq faghfir lana warzuq lana rizqan thayyibah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana aqimis salah.